Pemirsa Intens Investigasi. Sebuah harapan baru sepertinya mulai menerangi kehidupan salah satu terduga pelaku dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki kekasihnya. Ya, seperti diketahui, perlahan-lahan Saka pun mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat setelah pengakuan mengejutkan yang keluar dari mulutnya pasca kasus yang terjadi pada medio tahun 2016 tersebut. Melalui kuasa hukumnya, kali ini pun Saka juga mengaku tengah mempersiapkan novum atau sebuah bukti baru. Lantas, seperti apakah kesiapan kuasa hukum Saka Titin Prialianti didampingi pengacara Krishna Murti saat membahas persiapannya menuju PK yang akan segera dilakukannya? Seperti apa pula kebahagiaan Saka yang ternyata dibantu oleh kuasa hukumnya Krishna Murti untuk mendapatkan pekerjaan? Benarkah pula diduga menjadi korban salah tangkap yang dilakukan pihak kepolisian Polda Jawa Barat membuat Saka akan menuntut kerugian yang maksimal jika terbukti hakim menyatakan kemenangannya di tingkat PK nantinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diketahui, mulai muncul dan mengungkapkan beberapa pernyataan mengejutkan terkait dirinya yang diduga menjadi sasaran salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nama salah satu terpidana dalam kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki, yaitu Saka Tatal, sempat mengundang tanda tanya besar pada saat itu. Kemunculan Saka saat itu pun banyak dianggap memunculkan beberapa kebohongan, terutama jika dilihat dari pernyataannya yang kerap berbeda-beda dan tidak meyakinkan pada saat itu. Meski begitu, sepertinya benar kata pepatah yang mengatakan jika kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kesaksian Saka pun seolah-olah mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat, terutama ketika banyaknya pihak yang mendukung pernyataannya pada saat ini. Maka dari itu, untuk mendukung pernyataan Saka, pihak kuasa hukum Saka yaitu Titin Prialianti didampingi oleh pengacara Krishna Murti pun berencana untuk mengangkat kembali kasus ini ke permukaan dengan melakukan langkah hukum di tingkat Mahkamah Agung, yaitu dengan mengajukan peninjauan kembali. Lantas, seperti apakah kesiapan kuasa hukum Saka ketika membahas soal persiapannya menuju peninjauan kembali yang akan segera dilakukannya? Benarkah pula pihak kuasa hukum pun juga optimis upaya PK mampu membuktikan jika nama Saka tidak terlibat dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan juga Eki yang terjadi di medio tahun 2016 tersebut? PK itu dapat diterima. Harus optimis. Sekarang lebih optimis ya Bu Titin ya. Lebih optimis karena makin banyak lah, dan ada beberapa kejutan lagi nanti yang Bu Titin akan tunjukin dengan bukti-bukti baru kita lihat aja dulu. Bukti-bukti barunya banyak perihal-perihalnya kan, banyak perihalnya. Kita bisa membuktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi itu malam, ya kan, dengan apa dan sebagainya. Banyaklah bukti-bukti kita. Tapi nanti kita pasti akan tuangkan di depan. Ya, seperti diketahui, nama Saka Tatal memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yakni pembunuhan dan tindak kekerasan terhadap almarhumah Vina dan almarhum Eki. Pada pengadilan yang digelar di Cirebon, Jawa Barat dan dijatuhi hukuman oleh Hakim Ketua Soeharno dan 2 hakim anggota Li Susilowati serta Ria Helpina pada
26 Mei 2017 lalu, Saka pun mendapatkan vonis lebih rendah daripada terdakwa-terdakwa lainnya atas nama Hadli Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, dan juga Sudirman. Lantas, jika memang tidak terbukti Saka melakukan tindakan yang dilakukan menurut PK, akankah Saka melalui kuasa hukumnya menuntut ganti rugi dengan nominal yang begitu fantastis? Ataukah Saka pun hanya meminta nama baiknya dibersihkan? Masyarakat, saya lebih senang menyebutnya kampung ya. Saya juga sudah berkonsultasi dengan keluarganya. Buat mereka, penderitaan Saka yang saat itu yakin betul tidak terlibat dalam perkara ini juga penderitaan sudah luar biasa. Anak 15 tahun, kalau dari keterangan Saka, dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sampai gini, kalau waktu vonis aja saya sampai bahasa gini, ya Allah Saka, takdir kamu begini, saya sudah coba perjuangkan kamu. Waktu itu saya sempat ngomong gini ketika vonisnya 8 tahun. Kemudian sekarang, dan itu apa yang terjadi di sidang, kalau misalnya itu mimpi buruk saya, sampai hari ini saya ingat betul apa sih yang dikatakan hakim ketua ketika kita beralibi kalau Saka malam itu sedang berusaha mencari bengkel. Jawabannya, mana ada bengkel buka malam-malam, itu jadi mimpi buruk saya sampai hari ini. Cuman kembali lagi, saya pengacara kampung yang aksesnya juga sangat tidak luar biasa. Saya sudah berusaha kemana-mana. Kalau misalnya hari ini ada keadilan buat Saka, kita bisa buka seperti apa sih kondisi yang sebetulnya. Kita juga nggak aneh-aneh. Jangan berpikir Saka akan nuntut miliar-miliar, enggak. Dia direhabilitasi nama baiknya, dia dikembalikan hak-haknya juga sudah luar biasa. Nggak ada tuntutan yang luar biasa dari keluarga, enggak. Saka bisa diterima di tempat bekerja yang lebih baik, dia tidak dicap sebagai pembunuh juga. Buat kami itu sudah luar biasa. Saya sangat tersanjung ketika Bang Krisna sama Bang Farhat masuk ke dalam tim saya, karena bukan tim, mendukung saya, karena saya sebenarnya sudah komunikasi dengan beberapa pengacara. Mereka punya kekhawatiran kalau bergabung dengan saya. Jadi saya juga surprise luar biasa dengan bergabungnya pengacara nasional turut mendukung apa yang langkah saya nggak ngomong saya perjuangkan. Saya sudah melakukan itu di 2016 saya udah teriak-teriak ini ada yang salah. Tapi mohon maaf, waktu itu semua media tidak boleh bikin berita masalah keresahan pengacara. Yang di blow up adalah kekejaman dari perkara ini. Ya, kuasa hukum Saka juga mengungkapkan tidak akan melakukan langkah hukum lain jika memang kliennya terbukti secara sah dan juga meyakinkan menang dalam tingkatan PK. Upaya ini pun rupanya bukan tanpa sebab. Titin selaku kuasa hukum Saka yang hampir selama 8 tahun berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi Saka juga menuturkan kliennya sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan sebagai buruh kasar sekalipun, karena cap seorang pembunuh yang masih lekat dalam namanya sampai dengan saat ini. Maka dari itu, tanpa disangka-sangka, melalui tangan dari kuasa hukumnya Krisnamurti, Saka pun dihubungkan dengan salah satu perusahaan yang siap menerimanya untuk bekerja. Lantas, seperti inilah rasa terima kasih Saka dan keluarga besarnya perihal kepercayaan dari perusahaan yang dibantu oleh kuasa hukumnya, yaitu Krisnamurti. Jadi gini Mbak, kenapa misalnya Saka sulit mencari pekerjaan? Karena setelah keluar dari penjara gitu, dia kan tahun 2020 bulan April. Tetapi Saka tuh nggak bisa diterima kerja di Cirebon karena apa? Cap dia terpidana pembunuhan itu yang bikin dia berat. Walaupun hanya jadi kuli bangunan, itu orang pada takut. Sekarang sedang diperjuangkan melalui PK oleh Bapak Krisnamurti. Itu pun tidak hanya masalah PK yang sedang kita godok untuk memulihkan nama baik Saka, tetapi Bang Krisnamurti juga memberikan kesempatan seluas-luasnya Saka agar bisa bekerja dan diterima di tempat pekerjaan yang lebih layak daripada sekedar kuli bangunan. Untuk jadi kuli bangunan aja dia susah, Mbak. Kalau saat ini perasaannya gimana sih Saka diajak kemari? Kamu seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Maksudnya sekarang Saka udah mulai mau dirangkul orang. Sama sekali tadi namanya Saka itu kalau dia takut, dia tidak mau.
Gitu. Tapi sekarang ada yang membantu, ada yang support, sudah ada sedikit perbaikan, sudah ada perubahan. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah membantu. Sementara itu, selain perihal PK dan Saka yang baru saja diberikan kejutan untuk bekerja, sebelumnya Saka pun juga menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat untuk diperiksa menjadi saksi dengan tersangka DPO atas nama Peggy Setiawan. Menyikapi hal ini, pihak kuasa hukum Saka menuturkan kliennya ditanya apakah mengenal sosok Peggy Setiawan yang kini ditangkap dan disebut-sebut sebagai salah satu DPO dalam penghilangan nyawa Vina dan Eki. Kuasa hukum Saka pun juga menjelaskan memang ada perbedaan dari foto yang pernah dilihat Saka terhadap sosok Peggy yang diperlihatkan penyidik sebelumnya dengan Peggy yang sekarang. Namun, kembali lagi, menurut kuasa hukum Saka, hal tersebut terjadi karena Saka secara pribadi tidak mengenal sosok Peggy. Lantas benarkah pasca diperiksa, Farah Tabas dan Krisna Murti sebagai kuasa hukum Saka menilai ada banyak kejanggalan? Ya, Polda Jabar terkait menyangkut masalah apakah Saka kenal dengan Peggy, ya kan? Lalu di mana pembuktiannya? 3 minggu lalu itu ada penyidik dari Polres dan Polda Jabar datang bertemu dengan Saka. Dia menyodorkan 3 foto, ini. Dan lalu Saka akan melihat Peggy yang sekarang ditangkap, Peggy yang sekarang ditahan, berkembang di media. Foto yang disodorkan oleh penyidik dengan foto yang ada itu berbeda. Cuman kan Saka sekali lagi nggak kenal dengan Peggy. Jadi Pak Saka nggak bisa berkomentar bahwa Peggy ini yang asli yang mana, yang palsu yang mana, orang dia nggak tahu, dia nggak kenal Peggy gitu loh. Cuman memang di dalam keterangannya putusan itu, ya kan, Saka mengenal Peggy. Jadi penyidik mengambilnya dari situ. Karena kan sudah diterangkan bahwa itu waktu Saka sudah bantah, ya kan, terhadap BAP itu yang sudah sebenarnya di pengadilan. Ya itulah keadaannya, cuman ya kan tetap aja jatuhnya kepada 340 putusan. Ya, jadi hari ini memang panggilannya sebagaimana surat panggilan yang kita terima sebagai saksi. Ya, bukan sebagai tersangka yang lalu-lalu. Tetapi beberapa pertanyaan tadi juga ya biasa tim pengacara dengan penyidik itu terjadi tegangan tinggi itu biasa, dan memang ada beberapa bantahan-bantahan. Karena saya pikir tadi juga pertanyaannya beberapa menurutku terlalu subjektif, ya, bahwa kita mau dibawa lagi ke belakang. Padahal panggilan pertama yang mesti kita ingat adalah dia sebagai saksi penangkapan orang yang dikatakan itu namanya Peggy, gitu. Tadi juga diperlihatkan juga DPO. Cuma tadi juga dari Pak Farhat sudah dikatakan bahwa mana DPO-nya. Kalau DPO-nya nggak ada, lu goib gitu loh. Emang ini sedang cerai, gitu. Kalau DPO itu daftar pencarian orangnya ada jelas, si Udin, siapa dan lain sebagainya. Harus jelas, fotonya jelas supaya nanti apa? Tidak salah tangkap. Yang kita khawatirkan jadi salah tangkap. Jadi kalau sekarang di masyarakat ini banyak warawiri tentang salah tangkap, ya mungkin juga bisa terjadi juga karena nggak ada muka yang pasti gitu loh. Ya kita nggak pernah tahu ya, karena memang juga tadi juga penyidik kita minta kita kasih lihat raka, dan tadi juga kata Pak Farhat sudah bilang bahwa si Saka yang saat ini berbeda dengan Saka yang dia pada saat umur 15 tahun gitu. Nah ini yang harus disikapi oleh penyidik. Makanya saya tadi nantang ke polisinya, Pak, Bapak punya foto Peggy yang dicat itu yang mana? Ya, masa DPO nggak ada muka aja, ya Kak? Kan dulu nggak sembarangan untuk menentukan DPO itu. Gitu. Yang namanya DPO itu ada mukanya gitu. Sementara itu, tidak kalah menghebohkan dengan PK yang akan diajukan Saka dan persidangannya kemarin. Terungkap sebuah fakta mengejutkan dari pengacara Otto Hasibuan terkait sosok Saka. Lantas apakah fakta yang dimaksud tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Krisdayanti, ayo subscriber Intens Investigasi 3 juta subscriber. Wow, banyak! Ya, pengacara kondang Otto Hasibuan menyebutkan juga akan mengambil langkah dalam kasus Vina ini karena dirinya dimintai pertolongan oleh pihak kuasa hukum dari Saka Tatal, yaitu Ibu Titin. Otto Hasibuan pun juga menambahkan, ia pun siap untuk menerima kuasa bantuan lantaran Saka Tatal mengaku menerima tekanan dari oknum-oknum terkait, di mana oknum itu pun meminta Saka Tatal harus mencabut kuasanya kepada Ibu Titin. Tetapi memang kenapa saya harus berkomentar sekarang ini mengenai Vina adalah karena ada seorang kuasa hukumnya terdakwa dalam perkaranya Vina itu, namanya Ibu Titin yang di Cirebon. Dia mewakili seorang kliennya, kalau saya tidak keliru ya, namanya Sudirman kalau salah dia. Ya. Nah, dia mengirim surat mohon perlindungan hukum kepada Peradi. Saya sebagai ketua Peradi minta perlindungan hukum. Nah, intinya dia merasa bahwa kliennya ini ditekan-tekan untuk mencabut kuasa dari Titin ini. Setelah saya menerima laporan resmi daripada Titin, kita akan jelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana bentuk penekanannya, caranya bagaimana. Sebenarnya saya sudah diberitahukan, tapi saya lebih afdol setelah saya mendapatkan laporan langsung, kita akan buka semuanya nanti. Selain itu, Otto Hasibuan pun juga secara tegas akan melakukan tindakan hukum jika memang benar ada bukti kuat yang menunjukkan adanya gangguan dari pihak luar untuk mencabut kuasa kepada Ibu Titin. Terutama, Otto akan melaporkan tindakan tersebut kepada Kapolri dan juga Propam. Nah, kita terus terang aja sebagai organisasi terbesar di Indonesia memang akan memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota kita kalau dia mendapat tekanan apapun gitu. Jadi coba bayangkan dalam kasus sebesar ini, kalaulah betul Titin kuasa hukumnya itu ya kliennya dia diganggu-ganggu, disuruh mencabut-cabut kuasa, kalau itu betul, ini kita prihatin dan kita akan laporkan ini kepada Kapolri kalau sampai itu benar terjadi. Kalau yang dilaporkan selama ini benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, maka sebenarnya tidak hanya Kapolri yang menjadi sasaran kita, ya menjadi perhatian kita. Pengadilan pun ini menjadi pertanyaan, ya kan? Meskipun ada kesalahan di pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah gitu. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus ini ada Vina, ada Jika Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah gitu. Ya, dukungan besar yang datang kepada Saka memang seolah bukti dapat segera terselesaikannya permasalahan ini. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum keluarga almarhumah Vina ketika melihat hal tersebut? Benarkah berbeda dengan keterangan lainnya? Pihak keluarga Vina justru tidak percaya jika Saka tidak terlibat dalam pembunuhan Vina. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Hanum Romantio, ayo subscriber Intens Investigasi 3 juta subscriber. Ya, masih mengundang tanda tanya besar di masyarakat, hebohnya kejadian ini memang masih belum bisa terselesaikan jika belum ada keputusan resmi dari pihak kepolisian untuk mengungkap permasalahan hilangnya nyawa Vina dan Eki. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum keluarga almarhumah Vina melihat hal tersebut?
Benarkah berbeda dengan keterangan lainnya? Pihak keluarga Vina justru tidak percaya jika Saka Tatal tidak terlibat dalam pembunuhan Vina. Depannya sangat lucu ya. Jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu, berarti karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka gitu. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami, itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti, kan si Saka mengatakan bahwa dia tidak mengenal, ya kan, tidak mengenal para geng, tapi dari foto-foto yang kita dapatkan setelah kita sinkronkan, kemungkinan besar Saka mengenal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.